Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur padanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Ya, pada sore hari ini kita membahas dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Ya, sekarang kita masuk pada bab apa-apa yang disyariatkan bagi imam sholat berjamaah. Ya, jadi imam sholat berjamaah itu merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Ya, karena apa? Karena dia menjadi penjamin bagi jamaah yang lainnya. Namun, imam sholat berjamaah itu memiliki pahala yang sangat besar. Ya, jika dia melaksanakan tugasnya sebagai imam sebaik-baiknya. Dan tentang keutamaan imam sholat berjamaah itu banyak keutamaannya. Di antaranya Nabi sendiri yang pernah menjadi imam sholat berjamaah. Begitu juga para khulafa rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga semasa mereka menjadi khalifah, mereka juga menjadi imam sholat berjamaah. Ya, tentu mereka melakukan hal demikian berarti ada keutamaan yang besar bagi imam sholat berjamaah. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis Nabi ada 3 golongan yang mana dia akan berada di tempat-tempat wewangian kesturi pada hari kiamat, yaitu diantaranya adalah imam yang memimpin sholat berjamaah dan kaumnya itu dan jamaahnya itu suka kepadanya. Ini keutamaan imam sholat berjamaah. Bahkan keutamaan yang lainnya, bahwasanya imam itu mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang sholat bersamanya. Artinya semakin banyak makmum maka semakin banyak pahala yang diterima oleh imam. Ini keutamaan imam sholat berjamaah. Oleh karena itu, barang siapa yang mengetahui dirinya memiliki kecakapan, kemampuan untuk menjadi imam sholat berjamaah, maka dia tidak mengapa untuk meminta untuk menjadi imam sholat berjamaah. Sebagaimana ada sahabat Nabi yang pernah meminta kepada Nabi untuk dijadikan sebagai imam sholat berjamaah. Maka Nabi mengatakan, engkau menjadi imam bagi masyarakatmu atau wargamu. Ini ikhwatal Islam azakullah. Kemudian seyogyanya bagi orang yang memimpin sholat berjamaah atau menjadi sebagai imam sholat berjamaah, maka dia harus memperhatikan sholat berjamaah itu sebaik-baiknya. Ya, dan berupaya untuk menunaikan hak-hak sholat berjamaah itu sedapat mungkin. Maka baginya adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi imam sholat berjamaah, hendaklah dia memperhatikan keadaan para makmumnya. Ya, dan juga harus memperhatikan kondisi-kondisi jamaahnya dan tidak menyusahkan jamaahnya atau para makmum. Ya, dan imam sholat berjamaah berupaya untuk memberikan motivasi kepada makmum untuk terus melaksanakan sholat berjamaah bersamanya, bukan membuat makmum itu lari dari sholat berjamaah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya apabila salah seorang dari kalian memimpin sholat berjamaah, maka hendaklah dia melaksanakan sholat berjamaah itu dengan
dengan mudah, artinya tidak terlalu panjang. Kenapa? Karena di antara mereka, di antara jamaah itu ada yang sakit, ada orang yang lemah, ada yang memiliki kebutuhan. Ya, kecuali kalau dia sholat sendirian, kata Nabi, maka hendaklah dia memanjangkannya sesuai yang dia kehendaki. Ini ikhwatal Islam, azakallah. Begitu juga dalam hadis yang Nabi, ya Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabatnya bahwasanya di antara kalian ada yang membuat jamaah itu susah untuk sholat berjamaah. Maka kata Nabi, siapa yang memimpin sholat berjamaah, maka hendaklah dia sholatnya jangan terlalu lama. Karena di antara mereka ada orang yang lemah, ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang memiliki kebutuhan. Itu rambu-rambu ya bagi orang yang memimpin sholat berjamaah. Ya. Kemudian perkataan Anas bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, saya tidak pernah ya sholat di belakang imam ya yang lebih ringan sholatnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi menjadi imam tidak menyusahkan jamaahnya, sehingga jamaahnya pun merasa senang sholat di belakang Nabi karena tidak terlalu panjang. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, jadi hendaklah para imam memperhatikan masalah ini, jangan juga terlalu pendek sekali sehingga meninggalkan hal-hal yang rukun, yang wajib atau hal yang sunnah misalnya, tetapi tengah-tengah, tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Artinya terpenuhi rukun-rukun sholatnya, wajib-wajib sholatnya dan sunnah-sunnah sholatnya, itu yang diharapkan dari sang imam. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, ta'azakumullah, maka yang paling ya sunnah yang paling sempurna atau yang paling rendah kesempurnaannya adalah imam membaca ketika ruku dan sujud itu membaca 3 kali. Ya, ruku dan sujud membaca 3 kali tasbih. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Itu yang minimal, yang paling minimal dibaca imam, itu yang disunnahkan. Ya, kalau sujud subhana rabbil a'la sebanyak 3 kali. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, yang mesti kita pahami dalam masalah ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya dimakruhkan bagi imam itu ya memimpin sholat berjamaah itu yang terlalu ringan sekali ya, terlalu cepat sekali, sehingga tidak dibaca sunnahnya yang paling rendah, yaitu 3 kali bacaan. Sebenarnya bisa saja dibaca 1 kali ya, subhana rabbil azim, itu sudah cukup ya pada saat ruku, tapi yang sebaiknya adalah minimal 3 kali imam membaca itu, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, itu minimal 3 kali, itu yang disunahkan. Adapun kurang daripada itu, 2 atau 1 misalnya, itu dimakruhkan. Makruh artinya sebaiknya tidak dikerjakan ya. Kalau dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Ini. Kemudian yang berikutnya, disunahkan imam membaca bacaan itu dengan tartil. Ya, membaca Al-Fatihah dengan tartil, atau surah-surah yang dihafal setelah Al-Fatihah juga dengan tartil. Artinya tidak terburu-buru ya, tidak terburu dan juga terlalu lambat, tapi sedang-sedang. Itu adalah tartil. Begitu juga ketika membaca tasbih, ketika sujud subhana rabbil a'la, itu juga tidak terburu-buru ya. Begitu juga membaca tasyahud akhir awal juga tidak terburu-buru ya, sehingga makmumnya bisa mengikutinya dengan baik. Ya, ini ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian disunahkan bagi imam untuk memperpanjang rakaat yang pertama. Kenapa? Karena agar makmum bisa mendapatkan rakaat pertama bersama imam. Ya, minimal paling minimal itu mendapatkan ruku bersama imam. Jadi siapa makmum yang mendapatkan ruku bersama imam, maka dia telah mendapatkan 1 rakaat. Oleh karena itulah, sehingga imam sholat berjamaah itu disunahkan untuk memperpanjang sedikit rakaat pertama, agar makmum minimal mendapatkan ruku bersama imam, maka dia dicatat sebagai
mendapatkan satu rakaat secara penuh. Ini ikhwatal Islam azakullah. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya beliau itu pada rakaat pertama biasanya beliau memperpanjangnya, memperpanjang bacaan di rakaat pertama, tentu dengan tujuan agar makmum yang terlambat itu masih bisa mendapatkan ruku, minimal ruku bersama imam, sehingga dia tercatat sebagai mendapatkan satu rakaat penuh. Kemudian yang berikutnya, disunahkan bagi imam, apa dia merasa ada seseorang atau jemaah yang mendapatkan ruku bersamanya, maka disunahkan untuk memperpanjang rukunya. Ya, kalau misalnya imam tahu ada yang mau datang sehingga ruku bersama imam, jangan dia langsung bangkit dari ruku, tapi dia hendaklah memperpanjang sedikit rukunya agar makmum yang terlambat itu bisa mendapatkan ruku bersama imam. Jika dia mendapatkan ruku bersama imam, maka dia tergolong tercatat mendapatkan satu rakaat. Ini ikhwatul Islam azakumullah yang mesti kita perhatikan. Ya, ya tentu tidak juga terlalu lama rukunya atau terlalu lama juga rukunya, itu juga dapat menyusahkan makmum yang lainnya. Tapi dia hendaklah berada di tengah. Jadi kesimpulannya adalah ikhwatul Islam azakumullah, wajib bagi imam sholat berjamaah itu memperhatikan keadaan makmumnya, ya, juga memperhatikan kesempurnaan sholat dan kualitas sholatnya, kekhusyuan sholatnya, ya, dan hendaklah mencontoh mengikuti sholatnya Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nabi sholat dengan tenang, tidak terburu-buru. Beliau dengan sholat khusyuk, membaca dengan tartil dan seterusnya. Ya, juga sebagai bentuk mengikuti wasiat Nabi dan perintah Nabi untuk sholat dengan sebaik-baiknya. Ya, maka jika kita sang imam mengikuti sunnah Nabi, maka akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagian para imam masjid ada yang tidak memperhatikan masalah ini. Ya, tidak, artinya menganggap remeh masalah kepemimpinan sholat berjamaah dan sebagai tanggung jawabnya sebagai imam, sehingga terkadang sering datang terlambat, atau kadang tidak datang ke masjid berjamaah misalnya, ya, atau terlambat datang berjamaah. Hal ini yang membuat sang makmum susah. Karena apa? Sang makmum tentu tidak berani maju ke depan karena sudah ada imam rawatibnya atau imam tetapnya. Tetapi sebagian imam tetapnya ada yang terlambat atau sering terlambat, bahkan sering tidak datang ke masjid. Ini menjadi catatan ya bagi sang imam, bahwasanya pahala yang Anda dapatkan begitu besar dari Allah, ya, tetapi tanggung jawab Anda besar sekali. Karena apa? Karena Anda sebagai nahkoda, sebagai pemimpin, maka harus mencontohkan menjadi qudwah bagi makmumnya. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Jadi sekali lagi, hendaklah imam menjadi qudwah yang terbaik, bukan menjadi qudwah bagi orang-orang yang bermalasan, orang-orang yang tidak memperhatikan tanggung jawab sebagai pemimpin. Ya, kalau imam memperlihatkan contoh yang terbaik, maka makmum juga akan menjadi contoh yang terbaik karena akan mengikuti sang imam tersebut. Tapi kalau sang imamnya bermalas-malasan, tidak memperhatikan masalah waktunya, sering terlambat atau terkadang tidak datang berjamaah, maka ini akan membuat sang makmum juga demikian adanya, akan berlambat-lambat juga, tidak memperhatikan juga sholat berjamaah dan seterusnya. Jadi ikhwatul Islam azakumullah. Jadi sekali lagi, ya, tatkala kita diberikan tanggung jawab atau dipilih sebagai imam rawatib, imam tetap di sebuah masjid misalnya sebagai imam sholat 5 waktu, maka hendaklah kita menjaga dengan sebaik-baiknya. Kita mengambil tanggung jawab ini dengan sebenar-benarnya. Kita mestinya membuat jamaah semakin suka berjamaah, khususnya kepada kita misalnya. Jangan kita menyebabkan karena kita akhirnya banyak orang yang tidak sholat berjamaah di belakang kita misalnya, akhirnya masjid pun kosong karena ulah kita, karena sebab kita. Oleh karena itu, maka hendaklah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing.
Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi pembahasan ini tidak terlalu panjang ya. Semoga kita semuanya, khususnya yang laki-laki, ya tatkala kita dipilih ya atau kita menawarkan diri sebagai seorang imam di sebuah masjid misalnya, sholat 5 waktu misalnya, atau sholat di jahriyah, subuh, sholat maghrib dan isya, maka sekali lagi kita hendaknya mengambil tanggung jawab ini, tugas ini dengan penuh keikhlasan, ya penuh dengan perhatian, tanggung jawab yang besar, karena begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sangat juga besar tanggung jawabnya karena kita sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpin. Jadi imam salat berjamaah di masjid juga ada pemimpin bagi makmumnya, bagi jamaahnya, maka kelak juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, pahala imam, ganjaran imam sangatlah besar. Karena apa? Karena semakin banyak makmum yang berjamaah di belakangnya, maka semakin banyak juga pahala yang didapatkan. Kenapa? Karena seluruh pahala makmum yang sholat di belakangnya imam itu semuanya mengalir kepada sang imam itu. Luar biasa. Lagi kita memperhatikan kualitas kemampuan kita, ketakwaan kita, ya kita menjaga juga keilmuan kita, ya bacaan Al-Quran kita, kesempurnaan sholat kita, hukum-hukum sholat kita perhatikan. Yang lebih penting adalah kekhusyuan kita, ya kualitas sholat kita jaga sebaik-baiknya. Dan imam juga merupakan qudwah, bukan cuma ketika sholat, tetapi di luar sholat juga kita melihatkan daripada akhlak kita yang terbaik, ya ibadah kita yang baik, karena kita dicontoh oleh orang-orang. Demikianlah ya pembahasan singkat tentang apa-apa yang disyariatkan bagi imam sholat berjamaah. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan saya. Ini di kampung saya itu, kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu ada melakukan kunut dan telah dirutinkan. Apakah saya sebagai seorang makmum itu tetap mengikuti imam atau tidak? Maksudnya tidak mengangkat tangan. Itu yang pertama. Kemudian Ustaz, yang kedua, biasanya kalau sholat yang di rakaat terakhir itu, misalkan sholat maghrib itu yang disirkan bacaannya, itu saya biasanya terlambat dalam melakukan membaca Al-Fatihah bersama imam. Imamnya sudah ruku, apakah saya harus menyempurnakan Al-Fatihah saya atau langsung ikut imamnya ruku, Ustaz? Mungkin itu 2 saja pertanyaannya. Iya, baik. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang kunut ya. Kunut apa? Kunut subuh ya? Kunut di waktu sholat id. Kalau di kampung ini ada sholat. Maksudnya takbir, bukan kunut. Di waktu di kunut. Ada kunut di sini Ustadz di waktu sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Maksudnya kunut setelah ruku di rakaat terakhir. Iya. Oh, ya, Ini tidak ada contohnya itu, tidak ada dalilnya. Yang iya, ada iya. takbir, 7 takbir di rakaat pertama sebelum membaca Al-Fatihah. 5 takbir di rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah. Itu yang ada contohnya. Kalau kunut tidak ada. Tidak ada contohnya. Iya, di kampung ini ada begitu Ustaz. Di kampung ini begitu dong. Kalau gitu jangan diikuti. Iya. Jangan diikuti. Karena ada contohnya. Kecuali kalau kunut subuh, ya itu yang ada dalilnya, yang kunut subuh. Meskipun sebagian ulama berbeda pendapat tentang kunut subuh itu. Tapi kalau kunut di Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak ada sama sekali dalilnya. Tidak ada. Yang ada cuma takbir. 7 kali takbir di rakaat pertama sebelum baca Al-Fatihah, 5 kali takbir di rakaat kedua sebelum baca Al-Fatihah. Itu ada yang dalilnya situ. Ya, demikian. Jadi jangan diikuti ya yang kunutnya itu. Ya. Yang kedua adalah pada sholat sir misalnya, sholat sir antum membaca Al-Fatihah belum selesai,
lalu imam sudah ruku, ya maka tidak mengapa kita ikuti saja imam. Iya, karena boleh jadi bacaan kita terlalu pelan sehingga kita ketinggalan oleh imam. Iya, kecuali kalau kita yakin imamnya terlalu cepat sekali, ya bisa kita selesaikan dulu. Tapi kalau kita perkirakan imam itu sedang-sedang saja, tidak terlalu cepat sekali misalnya, maka tetap kita mengikuti imam, tetap mengikuti imam. Ya, begitu. Demikian. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Jelas ya? Ya, demikian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita semuanya bisa menjalankan sholat berjamaah di masjid. Ya, semoga kita juga diberikan kemampuan untuk menjadi imam. Seandainya kita punya kemampuan untuk menjadi imam. Ya, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Wa iyyakum. Barakallah.